Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya di sini Syihabuddin di channel Santinah TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ulang, melanjutkan kajian kita yang kemarin terkait kajian kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang alhamdulillah videonya kemarin yang pertama telah mendapatkan respon yang cukup positif dari teman-teman sekalian. Oleh karenanya semoga hal tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk melanjutkan kajian-kajian, untuk meneruskan kajian-kajian yang serupa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi masaila muhimmatin, menjelaskan tentang masalah-masalah yang penting. Faslun, fasal yang pertama, fi masailit taharati, menjelaskan tentang masalah-masalah bersuci. Al-mas'alatul ula, adapun masalah yang pertama, al-wudu'u bima'in ma'diniyin, yakni menjelaskan tentang hukum berwudu menggunakan air mineral. Jadi dalam bab yang pertama ini Kiai Haji Imaduddin ingin menjelaskan kepada kita tentang masalah-masalah yang penting, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Karena memang masalah-masalah fikihlah yang menjadi ikhtilaf, yang menjadi silang pendapat di antara para ulama, di antara para masyarakat yang ada di Indonesia umumnya, khususnya yang ada di tanah Banten. Kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin memulai permasalahan dengan masalah-masalah toharoh, karena memang toharoh adalah awal, syarat awal dari sebuah ibadah yang membutuhkan toharoh, seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Oleh karenanya beliau memulai dengan masalah-masalah toharoh, masalah bersuci. Kemudian di sini beliau membahas masalah toharoh yang pertama dengan pembahasan bagaimana hukum berwudu menggunakan air mineral. Karena memang pembahasan ini cukup baru, sehingga perlu dijelaskan lebih detail oleh beliau. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an tahuran, menurunkan air yang suci dan mensucikan. Surah Al-Furqan ayat 48. Di sini beliau sebelum membahas terkait permasalahan wudu, sebelum mengupas tuntas terkait jawaban bagaimana hukum berwudu menggunakan air mineral, di sini beliau terlebih dahulu mengutip sebuah ayat yang berkaitan dengan masalah air, yakni beliau mengutip dari surah Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sebetulnya ada juga ayat lain yang memiliki makna yang serupa dengan ayat ini, seperti dalam surah Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, yang artinya wa yunazzilu, dan Allah telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, menurunkan air, liyutahhirakum bih, agar kalian semua bersuci menggunakan air tersebut. Kemudian wal muradu bima'in ma'diniyin, yang dimaksud dengan air mineral, au ma'in mineraliyin, atau air mineral, huwa adalah ma'un mu'alajun,
air yang diproses, wa muajjanun dan air yang dicampur, bil anasiri dengan beberapa unsur, wal mawadi dan beberapa bahan, liyusbiha salihan lisyurbi agar air tersebut menjadi layak untuk diminum, wa ghairihi dan selain untuk diminum. Summa yudhi'a kemudian air tersebut diletakkan fil qarurati di dalam botol. Nah, di sini sebelum beliau membahas atau sebelum beliau mengupas tuntas terkait permasalahan wudu menggunakan air mineral, beliau terlebih dahulu mendefinisikan apa itu air mineral. Karena dewasa ini, akhir-akhir ini banyak sekali perdebatan-perdebatan, banyak sekali diskusi-diskusi yang tidak pernah ada titik temunya hanya karena perbedaan persepsi terkait definisi yang sedang diperdebatkan. Nah, oleh karenanya agar kita memahami masalah ini secara lengkap, Kiai Haji Imaduddin Utsman memulai dari satu definisi agar definisi ini kita pahami bersama, kita mulai dari definisi ini. Jadi artinya kita berangkat dari definisi yang sama, kemudian nanti kesimpulannya juga sama-sama kita pahami. Nah, di sini beliau membahas definisi air mineral dengan huwa ma'un mu'alajun wa mu'ajjanun. Yang dimaksud dengan air mineral adalah air yang telah melalui proses. Jadi artinya tidak langsung dipakai, melainkan diproses terlebih dahulu. Kemudian wa mu'ajjanun, dan juga setelah melalui proses rangkaian proses, air ini juga wa mu'ajjanun dicampur bil anasiri wal mawadi, air tersebut dicampur dengan unsur-unsur dan bahan-bahan, agar apa? Unsur dan bahan tersebut liyusbiha salihan lisyurbi, agar air tersebut menjadi lebih layak, menjadi lebih sehat, menjadi lebih segar, lisyurbi untuk diminum, wa ghairihi dan selain untuk diminum, apapun itu keperluannya, baik keperluan untuk dicampur sebagai bahan dasar untuk kosmetik misalkan agar lebih sehat, agar terhindar dari bakteri atau kuman dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan air mineral. Kemudian summa yudha'u fil qarurati, setelah air tersebut diolah dan dicampur dengan unsur-unsur dan bahan-bahan tertentu sehingga lebih layak untuk diminum dan lain sebagainya, kemudian air tersebut diletakkan di sebuah botol. Kemudian setelah itu barulah dipasarkan. Nah, pertanyaannya, hal yasihu bihil wudu'u, apakah yasihu sah bihi dengan air mineral al-wudu'u, melakukan wudu, wa ghairuhu dan selain daripada wudu, minat thaharati dari berbagai bentuk thaharah. Pertanyaannya, apakah wudu menggunakan air mineral sah atau tidak? Atau segala bentuk thaharah seperti menghilangkan najis umpamanya, atau dipakai untuk mandi junub umpamanya, apakah sah menggunakan air mineral? Nah, di sini mari kita bahas. Faqad ikhtalafa ahlul ilmi, maka sungguh telah terjadi ikhtilaf, telah terjadi silang pendapat ahlul ilmi di antara para ahli ilmu, di antara para kiai, para ulama, para abuya, para masyaikh, fi Banten, di tanah Banten khususnya, fi hukmi thaharati bihi, dalam masalah hukum bersuci menggunakan air mineral. Minhum mana'aha, sebagian dari mereka yakni ahlul ilmi fil Banten, fi Banten,
Man mana'aha, ada orang yang mencegah toharoh, yang mencegah bersuci menggunakan air mineral. Kemudian wa minhum man jawazaha, dan sebagian dari para ahlul ilmi, dari para kiai, para ulama yang ada di tanah Banten, justru ada yang memperbolehkan bersuci menggunakan air mineral. Faman mana'aha allala bi annal ma'diniyyi qad suliba min ismil ma'il mutlaqi. Maka orang yang melarang toharoh menggunakan air mineral, allala bi annal ma'i al-ma'diniyyi, bi annal ma'al ma'diniyya, bahwa sesungguhnya allala bi annal ma'a al-ma'diniyya, mereka semua berdalih bahwa sesungguhnya air mineral qad suliba, telah dihilangkan sifat, telah dihilangkan air tersebut min ismil ma'il mutlaqi, dari nama air mutlak. Artinya sebagian orang yang melarang penggunaan air mineral untuk bersuci, mereka semua beralasan, mereka semua berdalih bahwa air mineral sudah dihilangkan status kemutlakan air tersebut. Artinya sudah bukan air mutlak. Kenapa demikian? Li'annal anasira wal mawadallati yu'alaju wa yu'janu biha tadhubu wa takhtalitu. Li'annal anasira, karena sesungguhnya unsur-unsur, wal mawadda, dan bahan-bahan, allati, yang yu'alaju, dicampur kepada air mineral, diproses kepada air mineral, wa yu'ajjanu, dan dicampur kepada air mineral, biha, dengan bahan-bahan dan unsur-unsur tadi, tadhubu, bahan dan unsur tadi yang dicampur atau diproses kepada air, bahan tersebut tadhubu, artinya larut, wa takhtalitu, dan juga tercampur. Artinya mengapa sebagian orang tidak memperbolehkan wudhu, tidak memperbolehkan toharoh menggunakan air mineral? Karena unsur-unsur yang ada dalam air mineral itu justru larut dan tercampur. Karena air mineral kan tidak melalui proses dan pencampuran sedemikian rupa sehingga campuran tersebut larut dan saling tercampur. Nah, fahadhihi hukmuha hukmul kafur. Maka hukum ini, yakni hukum bahan-bahan yang bahan-bahan dan unsur-unsur yang dicampur dan diproses kepada air tersebut, ini hukumnya sama hukmul kafuri, seperti hukum kafur fil mukhalithati, dalam masalah mukhalithah. Artinya bahan-bahan dan unsur-unsur ini hampir sama kasusnya seperti hukum kafur dalam permasalahan mukhalid. Jadi dalam air yang mutaghayyir itu terbagi menjadi dua sekurang-kurangnya. Ada air yang mukhalid, ada air yang ada mutaghayyir yang bersifat mukhalid, ada mutaghayyir yang bersifat mujawir. Nah, adapun bahan-bahan dan unsur-unsur yang dicampur ke dalam air itu dikategorikan sebagai mukhalid. Maka ketika dikategorikan sebagai mukhalid, maka air tersebut tidak sah dipakai untuk bersuci. Karena hukumnya sama seperti kafur. Jadi ketika kita menaruh kapurnya kapur barus itu ya, menaruh kapur di dalam air, maka tak lama kemudian kapur tersebut pasti larut dan tercampur ke dalam air, sehingga air tersebut sudah lagi tidak disebut air mutlak, air tok,
sudah tidak disebut sebagai hanya air, melainkan sudah berubah namanya menjadi air kafur. Kemudian qala an-Nawawi fi Raudhati, Al-Imam An-Nawawi telah berkata di dalam kitab Raudhah, wal kafuru nau'ani, kafur itu terbagi menjadi dua macam. Pertama, ahaduhuma yadhubu fil ma'i wa yakhtalitu bihi. Yang pertama, salah satu di antara macam tersebut, yakni salah satu macam air ada yang sifatnya larut di dalam air dan menyampuri air. Kemudian wathani la yadhubu, dan yang kedua ada kafur yang tidak larut ke dalam air. Nafal awwalu yamna'u, maka yang pertama yakni air yang larut ke dalam air dan juga menyampuri air, maka yamna'u mencegah, artinya kafur tersebut mencegah kemutlakan air, artinya air tersebut sudah tidak disebut sebagai air mutlak. Sedangkan wathani yang kedua, kal'udi, seperti kayu, yaitu fi hukmil mujawirah, sama seperti hukum mujawirah. Artinya ketika ada kapur itu terbagi menjadi dua. Ada kapur yang larut kemudian dia tercampur ke dalam air. Kemudian ada juga air yang tidak tercampur, tidak larut dan juga tidak tercampur. Nah, air yang larut dan tercampur ini maka tidak sah dipakai untuk sholat, karena dia dipakai untuk taharah, karena kapur tersebut yamna'u itlaqo ismal ma'i, dia mencegah kemutlakan air. Akan tetapi yang kedua yaitu kapur yang tidak larut, maka hukumnya dia seperti mujawirah. Artinya ketika ada mujawirah yang mencampuri air, maka air tersebut tetap boleh digunakan untuk bersuci, karena dia diserupakan seperti kal'ud, seperti kayu. Jadi ketika kayu berubah, ketika kayu dimasukkan ke dalam air, kemudian airnya berubah, maka perubahan air tersebut disebabkan oleh kayu. Nah, kayu tersebut termasuk bagian dari mujawirah, sesuatu yang berdampingan dengan air. Maka ketika ada sesuatu yang berdampingan dengan air, itu ketika air tersebut berubah, maka berubahnya tidak mencegah kemutlakan air. Ketika tidak mencegah kemutlakan air, maka air tersebut termasuk air mutlak. Ketika ada air mutlak, maka boleh dipakai untuk bersuci. Kira-kira runtutannya begitu. Kemudian waqtalafal ulama'u, telah terjadi silang pendapat di antara para ulama fi haddil mukhaliti, dalam batasan mukhalit, dalam definisi mukhalit. Apakah huwa mukhalit itu ma la yumkinu, adalah perkara yang tidak mungkin fasluhu dipisahkan, au ma la yutamayyizu, atau apakah perkara yang tidak mungkin dibedakan, fi ra'yil aini, dalam penglihatan mata, awil mu'tabarul urfu, ataukah mukhalid itu adalah sesuatu yang dianggap mukhalid oleh adat, secara adat. Nah, artinya dalam definisi mukhalid ini yang di atas tadi di sini, nah mukhalid, para ulama justru terjadi silang pendapat, artinya terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait definisi apa itu mukhalid. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa definisi mukhalid adalah ma la yumkinu fasluhu, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dengan air. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan mukhalid adalah mala yutamayyizu fi ra'yil ain, justru perkara yang tidak mungkin dibedakan di dalam air. Artinya ketika perkara tersebut menyampuri air, maka antara
perkara yang menyampuri dengan air ini tidak bisa dibedakan. Awil mu'tabaru al-urfu, atau sesuatu yang memang menurut adat, secara adat itu dianggap sebagai mukhalid, sesuatu yang menyampuri air. Nah, dalam hal ini qala Ibnu Hajarin, Al-Imam Ibnu Hajar telah berkata fit Tuhfati, dalam kitab At-Tuhfahnya, asyharuha, yang paling masyhur dari pendapat-pendapat tadi, yakni pendapat apakah mukhalid adalah ma la yumkinu fasluhu, sampai sini al-awwalu adalah pendapat yang awal, yaitu la yumkinu fasluhu. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan mukhalid yang paling masyhur pendapatnya adalah yang pertama, yang ini. Jadi yang dimaksud dengan mukhalid adalah ma la yumkinu fasluhu, segala sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dengan air. Artinya ketika kita contohnya ketika kita menuangkan bubuk kopi ke dalam air, maka bubuk kopi tersebut termasuk mukhalid, karena tidak mungkin kita pisahkan antara bubuk kopi dengan air, karena bubuk kopi sudah larut ke dalam air, sehingga larutnya tersebut menyebabkan kita tidak bisa lagi memisahkan antara air dan antara kopi tadi. Kemudian fal mawaddul lati yu'ajjanu biha ma'un ma'diniyun la yumkinu fasluha wa la tutamayyazu fi ra'yil aini ma'an. Adapun bahan-bahan yang dicampur ke dalam air mineral, la yumkinu fasluha, tidak mungkin dapat kita pisahkan, tidak mungkin dipisahkan dari air tersebut. Wala tutamayyazu fi ra'yil aini, dan juga tidak mungkin kita bedakan secara penglihatan mata ma'an, secara berbarengan. Artinya bahan-bahan yang sudah dicampur ke dalam air, yang sudah dicampur ke dalam air mineral, ini kan sudah tidak mungkin kita pisahkan, karena dia dengan air sudah menjadi satu kesatuan. Artinya sudah tidak bisa lagi kita bedakan, apalagi kita pisahkan. Nah, ketika ada kondisi ini, maka fala yajuzu thaharatu bima'in ma'diniyin, maka tidak boleh bersuci menggunakan air mineral, karena air mineral li'annahu mukhalitun kal kafuri, karena bahan-bahan yang terkandung dalam air mineral disebutnya mukhalit, perkara yang mencampuri, kal kafuri, sebagaimana kafur, yadhubu, yang larut kafur, fil ma'i, di dalam air, wa yakhtalitu, dan berubah air bihi, dengan kafur. Ya, wa yakhtalitu, wa yakhtalitu, dan merubah kafur bihi, dengan terbalik, benar, wa yakhtalitu, dan berubah air bihi, dengan sebab kafur. Artinya ketika ketika air sudah dicampur dengan sesuatu yang disebut mukhalid, maka tidak boleh bersuci dengan air tersebut, karena air tersebut karena sesuatu yang menyampuri air tersebut disebutnya mukhalid. Sedangkan mukhalid itu pasti larut di dalam air dan juga telah merubah air, sebagaimana hukum kafur. Nah, ini menurut pendapat orang yang melarang bersuci menggunakan air mineral. Kemudian selanjutnya wa'allala ba'du man mana'at taharata bima'in ma'diniyin. Ada juga tadi orang yang pertama yang melarang penggunaan air mineral untuk bersuci. Mereka beralasan karena air suci sudah bukan termasuk air mutlak,
karena sudah dihilangkan status kemutlakannya. Itu alasan orang yang melarang wudu, melarang toharoh dengan air mineral yang pertama. Nah, ada alasan lagi orang yang melarang toharoh menggunakan air mineral, ada alasan yang keduanya, yaitu wa'allala ba'du man mana'at toharoh, dan membuat alasan ba'du man sebagian orang, mana'a yang mencegah at-toharota kepada bersuci, bima'in ma'diniyin menggunakan air mineral, bi'annahu bahwasanya air mineral muhayya'un lisyurbi itu disiapkan untuk minum. Wa huwa ba'idun, akan tetapi pendapat ini sangat jauh. Yahtamilu annahu iltibasa, yuhtamalu dimungkinkan, annahu sesungguhnya orang tersebut iltabasa telah keliru bihukmil musabbali dalam hukum air musabbal. Nah, alasan yang kedua katanya tidak boleh bertoharoh menggunakan air mineral karena air mineral itu untuk diminum. Nah, pendapat ini justru sangat jauh karena mungkin ada kemungkinan, kata Kiai Imad, bahwa orang yang berpendapat demikian justru iltibas bihukmil musabbal. Iltabasa, orang tersebut keliru memahami hukum musabbal. Nah, di sini beliau menjelaskan fal ma'ul musabbalu, yang dimaksud dengan air musabbal itu adalah air yang disiapkan untuk umum, lisyurbi untuk minum, huwa adalah ma'un muhayyaun, air yang disiapkan, lisyurbi untuk diminum, linahwil hujjaji seperti seumpamanya orang-orang yang haji, wa banis sabil dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, fala tajuzu toharotu, maka tidak boleh toharoh. Jadi yang dimaksud dengan musabbal adalah air yang memang disediakan, umpamanya di dalam sebuah tempat, di pinggir jalan misalkan disediakan berjejer, kemudian air tersebut memang disediakan untuk umum, dan secara adat biasanya air tersebut digunakan untuk orang-orang yang sedang berpergian haji. Jadi karena saking jauhnya perjalanan, kemudian para penduduk setempat ingin sodakoh air, kemudian dia taruhlah air di pinggir-pinggir jalan. Ketika orang-orang yang haji lewat, maka orang tersebut mengambil dari air itu. Nah, ketika kita berwudu menggunakan air musabbal tersebut yang telah disediakan oleh masyarakat setempat, dipakailah untuk wudu, maka wudu tersebut tajuzu taharoh, tidak boleh toharoh. Adapun tidak bolehnya di sini adalah haram, akan tetapi toharohnya sah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwa wudu menggunakan air musabbal itu sah, akan tetapi haram karena memang secara adat air tersebut harusnya digunakan untuk minum, bukan digunakan untuk toharoh. Kemudian fala tajuzu, maka tidak boleh at-toharatu bersuci bihi dengan air musabbal, li'annal ma'rufa urfan, karena sesungguhnya yang dikenal secara adat kal masyruti syaraton, seperti yang disyaratkan dalam syarat. Artinya tadi karena air musabbal itu sesuatu yang secara adat dikhususkan untuk diminum. Nah, ini mah malah dipakai untuk bersuci, maka dia tidak boleh. Qala fi Fathil Mu'in, qala Kiai Haji Syekh Zainuddin Al-Malibari telah berkata dalam kitab Fathul Mu'in, yahrumu haram at-tatahuru bersuci bil musabbali dengan air yang disediakan untuk umum, lisyurbi untuk diminum, lisyurbin untuk diminum. Wa kadza demikian pula hamlu syai'in membawa sesuatu minal musabbali dari perkara yang telah disediakan untuk umum ila ghairi mahallihi
pada tempat selain tempat perkara tersebut. Artinya pertama, haram bersuci menggunakan air yang disediakan untuk umum. Kemudian yang kedua, haram juga membawa air tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Artinya ketika air tersebut ditaruh di sebuah tempat, maka kita tidak boleh mengambil dan membawanya kemudian menaruhnya di tempat lain. Itu haram karena itu bukan hak kita memindahkan. Kalau kita mengambil kemudian untuk diminum ya silahkan, tapi kalau kita ngambil kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, ke tempat yang tidak semestinya, maka itu haram hukumnya. Kemudian wa amma man jawwazat taharata bima'in ma'diniyin, adapun orang yang memperbolehkan bersuci bima'in ma'diniyin dengan air mineral, fa'allala, maka orang tersebut berdalih bi annal mawad, bahwa sesungguhnya bahan-bahan allati yang yu'ajjanu dicampur kepada air biha dengan bahan tersebut fi hukmi ma'il wirdil munqati'ir raihati, sama hukumnya seperti hukum air mawar yang telah hilang baunya. Fama'ul wirdil munqati'ir raihati, maka air mawar yang telah hilang baunya yuwafiqu al-ma'a, air mawar tersebut berkesesuaian dengan air fi sifati, dalam sifat-sifatnya. Fa haitsu lam yughayyiril ma'a taghayyural mu'aththira, maka sekiranya air mawar tersebut tidak merubah air at-taghayyurul mu'aththira, dengan kadar perubahan yang memberikan dampak, yang memberikan bekas, fi ta'min, baik dalam rasa, au launin atau dalam warna, au rihin atau dalam bau, la yuslab, maka tidak dihilangkan status kemutlakan air. Udah ada nih failnya ya. La yuslab, maka la yuslabu, maka tidak dihilangkan minhu, dari air tersebut, hukmul ma'il mutlaqi, hukum kemutlakan air, hukum air mutlak. Artinya alasan orang yang memperbolehkan berwudu menggunakan toharoh menggunakan air mineral, orang tersebut berdalih bahwa bahan-bahan yang dicampur ke dalam air mineral justru sama seperti hukumnya air mawar yang telah hilang baunya. Karena air mawar yang telah hilang baunya itu secara sifatnya sama seperti air. Ketika air mawar tersebut dicampur ke dalam air yang biasa, kemudian sekiranya apabila air mawar tersebut tidak merubah, yang mana perubahan tersebut dapat memberikan dampak pada rasa, seperti ketika ditaruh air mawar maka rasanya berubah, ataupun laun, warna, ketika air tersebut dituangkan air mawar maka warnanya berubah, aurihin atau bau. Umpamanya ketika ditaruh air mawar, maka air mawar tersebut tidak merubah bau, tidak merubah warna, tidak merubah rasa daripada air, la yuslabu minhu hukmul ma'ul mutlaqi, hukmul ma'il mutlaqi, maka status hukum air mutlak tidak dihilangkan, karena ya udah dianggap air biasa aja, karena air mawarnya tidak berdampak apa-apa terhadap air. Qala an-Nawawi rahimahullahu fi Rawdah, Imam An-Nawawi telah berkata dalam kitab Rawdah, semoga Allah merahmatinya, idza ikhtalata bil ma'il katsiri awil qalili ma'i'un, apabila tercampur dengan air banyak, awil qalili atau air yang sedikit, ma'i'un sesuatu yang bersifat cair, yuwafiqu yang mana sesuatu yang bersifat cair tersebut berkesesuaian dengan air, yuwafiquhu
fis sifat baik dalam sifatnya kama wirdil munqati'ir raihati seperti air mawar yang telah hilang baunya, atau wama isyajari dan juga air dari pohon, walma'il mustamali dan air mustamal fawajhani. Maka ada dua pendapat. Artinya ketika ada benda cair ini memiliki sifat yang sama seperti air mawar yang sudah hilang baunya, karena sifat air mawar itu warnanya putih, kemudian tidak memiliki rasa, akan tetapi hanya memiliki bau. Nah, baunya ini sudah hilang, kemudian terkena air. Nah, bagaimana hukumnya? Fawajhani, ada dua wajah. Pertama, as-sahhuhuma, yang paling sahih dari dua pendapat ini, ingkanal ma'i'u, sekiranya perkara cair tersebut qadron, secara kadar, lau khalafal ma'a, apabila benda cair tersebut bertentangan sifatnya dengan air, fi ta'min baik dalam sifat rasa, au launin atau bau warna, au rihin atau bau, la taghayyarat taghayyural mu'athira, maka benda cair tersebut dapat merubah air dengan perubahan yang perubahan yang memberikan dampak. Suliba, maka dihilangkan at-tuhuriyatu, sifat sucinya. Artinya ketika ada sesuatu benda cair, umpamanya belauk, kemudian rinso cair misalkan, rinso cair. Nah, apabila rinso cair tersebut dituangkan ke dalam air, kemudian sebab rinso cair tersebut air menjadi berubah warna, bau, dan juga rasanya, dan perubahan tersebut nampak, artinya berbekas, bisa kelihatan. Maka ketika ada benda cair yang seperti itu kasusnya, maka air tersebut status kemutlakan airnya telah hilang, artinya sudah tidak disebut air mutlak. Akan tetapi wa in kana la yu'athiru ma'a taqdiril mukhalafati lam yuslab, dan jika benda cair tersebut tidak memberikan dampak terhadap air, walaupun secara takdirnya air tersebut berbeda atau benda cair tersebut berbeda dengan air, lam yuslab, maka status kemutlakan air tidak dihilangkan dari air tersebut, dari kasus tersebut. Artinya tadi umpamanya kita memasukkan air mustakmal, misalkan air mustakmal kan secara secara sifat sama seperti air, akan tetapi ketika terkena ketika terkena air, maka air mustakmal tersebut ketika terkena air, kemudian sifat-sifat dari air tersebut tidak berubah, walaupun secara takdiri air tersebut berubah, maka status kemutlakan air tidak hilang. Kalau menurut ini ya, wa in kana la yu'athiru ma'a taqdiril mukhalafah lam yuslab. Nah, fama'un ma'diniyun, maka air mineral ta'muhu adalah rasanya air tersebut ta'mu ma'in, seperti rasa air biasa, walaunuhu, dan warnanya air tersebut launu ma'in, seperti warna air biasa, warihuhu, dan baunya air mineral rihu ma'in, seperti bau air biasa, wal mawadul lati tukhalitu fihi, kemudian dan bahan-bahan yang dicampur ke dalam air tersebut la
yarahu tidak merubah air at-taghayyural mu'athira dengan kadar perubahan yang memberikan dampak. Nah, karena tadi air bahan-bahan yang dicampur ke dalam air mineral itu kan tidak memberikan dampak apa-apa karena rasanya sama seperti air pada umumnya, baunya sama seperti air pada umumnya, kemudian warnanya sama seperti air pada umumnya bening. Maka ketika demikian bahan-bahan tersebut disebut tukhalitu fihi la taghayyarahu at-taghayyural mu'athir, perubahan yang tidak memberikan dampak. Wa yu'ayyidu hadzal qaula haditsu ummi hani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtasala huwa wa maimunatu min ina'in wahidin fi qas'atin fiha atharul ajin rawahul bukhari wa rawahun nasa'i. Nah, ada sebuah hadis yang menguatkan pendapat ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam irtasala huwa wa maimunatu. Rasulullah dan Maimunah pernah mandi bareng, min ina'in wahidin, dari satu wadah, fi qas'atin, dalam sebuah mangkuk, tentu mangkuk yang besar ya. Fiha, dalam mangkuk tersebut, atharul ajin, terdapat bekas adonan. Rawahun Nasa'i, telah meriwayatkan pada hadis ini An-Nasa'i, siapa? Imam An-Nasa'i. Wa wajhud dilalati, nah, wa adapun wajah, bentuk wajah dilalah min hadzal hadisi, dari hadis ini, inna atharul ajin, bahwa sesungguhnya atharul ajini, bahwa sesungguhnya bekas tepung, wal mawada, dan bahan-bahan, allati, yang yu'ajjanu, dicampur, biha, dengan, kesini allati ma'un ma'diniyun, air mineral, la yughayyiru, maka bahan tersebut atau bekas tersebut tidak merubah al-ma'a, pada air, at-taghayyural mu'athira, dengan perubahan yang memberikan dampak, yang memberikan bekas. Artinya wajah dilalahnya dalam hadis ini, pertama bahwa bekas adonan dan bahan-bahan yang dicampur kepada air itu semua tidak memberikan dampak apapun, dampak perubahan apapun terhadap air, dengan dampak perubahan yang bersifat membekas. Artinya ya sudah tetap diperbolehkan, karena ada hadis ini yang mengatakan al-mas'alatu tsaniyatu al-ma'ul musta'malu wallahu alam bishawab. Waduh.